أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita membahas hadis nomor 175 tentang bab mentatu, yaitu pernah di depan Nabi ada seekor unta yang melintas. Unta itu di wajahnya ada tatonya, semacam distempel, ditatu oleh pemiliknya untuk menandai kalau itu milik yang punya itu, si tuannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang melakukan seperti ini, jadi mentato binatang. Kemudian la yasimmanna ahadun wajha wa la yadribanna. Jangan sekali-kali seseorang mentato wajah atau memukul pada wajah. Jadi kalau kepada binatang aja dilarang, apalagi kepada manusia. Nah, di hadis yang lain berulang kali dalam setiap pertemuan saya ingatkan, insyaallah 3 episode ini, 3 pertemuan ini, la'anallahu washimata wal mustaushimata. Allah melaknat orang yang mentato, tukang tato, dan Allah melaknat orang yang minta ditato, baik di wajah, di tangan, atau bagian tubuh yang manapun. Jadi perbuatan itu dilaknat para jamaah. Kalau ada orang Islam yang dilaknat oleh Allah, kalau dia mentato atau berprofesi sebagai tukang tato meskipun tubuhnya tidak bertato. Itulah jenenge nakalan ya, mentato orang
dirinya bersih gitu. Apa sih tujuannya mentato itu? Tujuannya mentato itu katanya supaya tambah indah. Nah, itu namanya merubah ciptaan Allah. Ya, dihias-hias dengan sesuatu yang merusak kulit. Maka itu hukumnya haram di dalam Islam. Bahkan perbuatan seperti itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita mengajak supaya bertaubat, hijrah. Maka banyak yang hijrah para jamaah. Tapi sudah kadang ditato. Kalau dulu orang yang bertato itu ciri penjahat, ya Pak ya, maling, perampok, pembunuh. Wah itu, ada orang tatuan itu, wah itu pasti penjahat itu. Jadi polisi gampang niteni itu. Pokoknya kalau ada yang tatuan itu, ini mesti orang jahat. Sekarang enggak ya. Artis-artis tatuan, milenial tatuan, ibu-ibu tatuan. Ya apa nih? Mau bedakan gimana? Sudah membaur. Padahal itu bukan perbuatan sepele para jamaah. Itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dihindarkan dari perbuatan seperti itu. Sekarang kita lanjutkan hadis ke 176, yaitu bab ke 93. Siapa yang menampar budaknya, memukul wajah dari budaknya itu, hendaklah dia memerdekakannya. Adam menceritakan pada kami, dia berkata. Syu'bah menceritakan pada kami, dia berkata. Husain menceritakan pada kami, dia berkata. Sami'tu Hilal ibnu Yasaf yaqul, aku pernah mendengar Hilal bin Yasaf berkata, kunna nabi'u bazza fi dari Suwaid ibn Muqarrin faharajat jariyatun wa qalat li rajulin syai'an fala tamaha dzalika ar-rajul wa qala lahu Suwaid ibn Muqarrin ala tamta wajhaha laqad ra'aituni sab'atin wa malana illa khadimun fala tamaha ba'duna fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yu'tiqaha. Aku mendengar Hilal bin Yasar berkata, kami sedang menjual kain di rumah Suwaid bin Muqarrin. Lalu keluarlah seorang budak perempuan. Lalu dia berbicara sesuatu kepada seorang laki-laki. Orang itu lalu menamparnya. Suwaid lalu berkata kepadanya, menegurnya, engkau menamparnya? Aku sadar bahwa aku salah satu dari 7 orang bersaudara dan hanya ada satu orang pembantu untuk kami. Lalu salah seorang dari kami memukul pembantu itu. Kemudian hal tersebut diceritakan kepada Rasulullah. Beliau pun lalu menyuruhnya untuk memerdekakannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu masih ada perbudakan, ya, kemudian Islam datang untuk membebaskan dari perbudakan. Jadi Islam itu datang untuk menghapus perbudakan, bukan memperbudak manusia. Jadi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada perbudakan. Ya, di dalam Islam perbudakan tidak boleh. Maka dari itu perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat itu kadang tebusannya di masa lalu itu adalah membebaskan budak itu yang diutamakan lebih dulu. Nah, termasuk ini ketika ada seorang yang menampar budaknya, lalu Suwaid bin Muqarrin ini
menanyakan, apa engkau menampar budakmu itu? Kemudian dia cerita, kami dulu itu 7 bersaudara, pernah punya 1 budak. Ya, di antara kami 7 itu ada yang emosi, ndak bisa nahan. Akhirnya budak itu ditampar. Maka hal yang demikian itu kita adukan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah ngasih solusi, bebaskan budakmu itu. Cuma nampar loh, Pak. Nampar, ya kan? Bukan menyiksa, bukan dipukul, ditonjok, ditendang. Ini cuma nampar, nampar wajah. Kan tadi nggak boleh, ya, nggak boleh memukul wajah, mentato wajah. Ini dipukul wajahnya. Maka tebusannya adalah membebaskan budak itu. Hadis selanjutnya, ini ada 3 hadis tentang, oh ya banyak hadis ini tentang membebaskan budak yang dipukul atau ditampar wajahnya. Hadis 177, Amr bin Aun menceritakan pada kami, juga Musaddad keduanya berkata, Abu Awana menceritakan pada kami dari Firas, dari Abu Saleh, dari Zadzan, dari Ibnu Umar, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, man latama abdahu au darabahu haddan lam ya'tihi fa kaffarathu itqahu fa kaffarathu itquhu. Rasulullah bersabda, siapa yang menampar budaknya atau memukulnya sebagai suatu hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Jadi ada tambahan ini, bukan hanya menampar wajah, tapi sekedar memukul saja tanpa alasan. Jadi dia nggak bersalah, budak itu nggak bersalah, dipukul, emosi majikannya, dipukul. Dono gawe nih, dono perkara, dono apa, tampar atau dipukul. Oh, kata Rasulullah disuruh membebaskan budak itu. Wa kaffarathu idquhu, maka tebusan dari kesalahan majikan itu adalah membebaskannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, biasanya untuk membebaskan budak itu kesalahan-kesalahan yang berat. Seperti seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, celaka saya ini. Ada apa kamu bilang celaka? Di siang hari bulan Ramadan, saya itu tidak kuat hubungan suami istri. Lalu Rasulullah memberi solusi sebagai kafaratnya, kamu bebaskan budak. Ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Ya kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Coba Pak, bandingkan antara membebaskan budak dan puasa 2 bulan berturut-turut. Padahal dia cuma 1 kesalahan, sengaja membatalkan puasanya dengan cara hubungan suami istri di siang hari, tak bisa menahan hawa nafsunya itu, batal puasanya. Diberi oleh Rasulullah supaya membebaskan budak. Hukumannya itu kafarah, tebusan. Jadi kalau sudah ditebus, ya dosanya diampuni sama Allah. Kata dia, puasa 2 bulan ya Rasulullah, 1 bulan aja saya bolong, ini tidak kuat. Tidak kuat ya Rasulullah. Ya kalau begitu kamu beri makan 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, tidak mampu saya orang miskin. Tidak mampu katanya. Akhirnya Rasulullah diam. Tidak lama kemudian datang orang bawa
kurma, bawa makanan, datang ke masjid. Ya sudah, ini ada orang ngasih sedekah, kamu bawa pulang, bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di kampungmu itu. Ya Rasulullah, sak kampung itu paling miskin keluarga kami. Rasulullah tersenyum, wong iki dua blekpol. Ya, sudah miskin melanggar lagi, tidak mampu nebus kesalahannya itu. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kamu bawa pulang, ya kamu bagikan makanan ini untuk keluargamu, kalau ada lebih kau kasihkan tetangga-tetanggamu. Begitu para jamaah. Jadi kesalahan berat membebaskan budak. Ini kesalahan majikan memukul apa itu budaknya. Artinya apa para jamaah? Istilah sekarang itu HAM, ya, hak asasi manusia. Walaupun dia itu dalam strata yang paling rendah, bukan pangkat, tamtama, bintara, bukan. Ini tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, budak. Ya, manusia tidak dapat nomor istilahnya. Kalau orang Hindu itu masih ada statusnya ya, sudra itu kan. Ini tidak ada, di bawahnya itu. Ini zaman dulu ya. Ya. Dolim kepada orang seperti itu, orang yang status paling rendah. Bayangkan Pak, manusia jadi komoditi, bisa dijual belikan di pasar itu. Jadi kalau orang itu ke pasar, ada yang kulaan barang dagangan, ada yang beli makanan, ini beli orang, beli manusia, dipajang. Beli orang dibeli, bukan pembantu, budak beli. Ya, ditaruh di rumahnya, disuruh apa saja harus mau, dan apa nggak dibayari, cuma dikasih makan, kasih pakaian, tempat tinggal, yaudah. Karena bukan pegawai, budak. Nah, zalim kepada orang seperti itu saja, hukumannya suruh bebasin, disuruh membebaskan. Artinya dia jadi orang merdeka kan, dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Sebab kalau majikan tidak berbuat seperti itu, kedzaliman itu, perbuatan dosanya akan dibawa terus sampai hari kiamat. Nanti di akhirat, di yaumul ba'as, ketika manusia dibangkitkan, Allah perintahkan orang yang didolimi untuk membalasnya. Iya, kalau dia mau balas. Kalau minta pahalanya gimana? Selesai sudah. Itu kan hadis apa itu tentang muflis itu. Orang banyak amalnya, mau masuk surga, ternyata yang gandoli banyak. Ya Allah, jangan izinkan dia masuk surga. Dulu dia pernah membunuh saya. Ya, diadili sama Allah. Terus orang ini nggak minta supaya membunuh dia, ndak. Saya minta pahala sholatnya, kasihkan. Datang lagi orang yang ditampar. Ya Rasulullah, saya dulu ya Allah, saya pernah dulu ditampar, ditonjok, didolimi fisik saya. Sekarang saya minta pahala puasanya, kasihkan pahala puasa. Masih banyak orang lain yang nagih, masih banyak yang nagih, pahalanya habis. Maka orang yang nagih ini, yang waktu hidup di dunia ini didolimi, korban kedoliman, memberikan dosanya kepada orang yang dolim itu. Yang awalnya pahalanya full, sekarang full dosa, nggak jadi masuk surga. Gara-gara apa para jamaah? Hubungannya tidak baik dengan manusia, gara-gara dolim kepada manusia. Apalagi kedoliman itu berupa penghilangan nyawa, pembunuhan. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama kali dihitung oleh Allah. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah ad-dam. Pertama kali urusan hutang piutang manusia itu adalah, yang harus diselesaikan adalah hutang nyawa, bukan hutang uang.
ya, utang nyawa. Itu yang harus diselesaikan dulu nanti pada hari kiamat. Jadi mutlak bagi kita orang Islam tidak boleh zalim kepada siapapun, hatta kepada orang kafir sekalipun tidak boleh, Pak. Allah melarang itu. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kamu karena bencimu pada satu kaum, kepada musuh, kepada orang kafir, kamu lantas berbuat tidak adil. Lawannya adil itu adalah zalim. I'dilu, berbuat adillah kalian, hei orang beriman. Hati-hati, jangan mendolimi siapapun, berbuat adillah. Kalau kepada orang kafir saja kita disuruh berbuat adil, apalagi kepada keluarga kita para jamaah, kepada sesama muslim. Ya, i'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu mendekatkan dirimu kepada derajat takwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kok Allah menyandingkan adil dengan takwa? Karena yang bisa masuk surga itu hanya orang bertakwa. Tidak bertakwa tidak bisa masuk surga. Allah katakan surga itu uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di antara sifatnya adalah suka berbuat adil. Maka hakim, jaksa dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan hukum itu jangan sampai berbuat zalim. Ya, bahkan tidak boleh memutuskan sesuatu itu dengan ketika dalam keadaan marah, emosi. Terdakwanya ngamuk-ngamuk atau jaksanya ngamuk-ngamuk, hakim harus tenang, nggak boleh emosi. Nggak boleh memutuskan dengan dalam keadaan emosi, nanti bisa salah keputusannya, bisa zalim. Dan adil itu kalau memakai aturan main yang datang dari Allah, tanpa itu tidak bisa adil. Kenapa? Karena kalau yang buat aturan main itu manusia, subjektif. Apa itu subjektif? Ditonton, oh boleh dimenang no perkara. Ya, tapi kalau Allah yang memutuskan, semua terkena, semua harus adil, ya, sesuai aturan. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita berbuat zalim, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah di dalam Islam itu. Di antaranya adalah menjauhi berbuat zalim dan senantiasa berbuat adil. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.